Ya, Anmodana atas kebajikan yang dilakukan pada pagi hari ini. Dalam agama Buddha, kita sering mendengar bahwa sebagai umat Buddha, yang disebut sebagai umat Buddha adalah mereka yang telah melakukan perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, menjadikan Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai objek perlindungan, bagaimana yang sering kita ucapkan setiap kita puja bakti maupun pada upacara-upacara tertentu yang dilakukan, apakah di wihara ataukah di rumah. Buddhang sarang gacchami, dhammang sarang gacchami, sanghang sarang gacchami. Nah, kita menjadikan Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai objek perlindungan. Kata perlindungan ini secara mudah dapat kita pahami segala sesuatu yang mampu melindungi kita dari hal-hal yang tidak menyenangkan, dari kesulitan, dari penderitaan, dan yang lainnya. Kalau kita berada di luar gedung ini, kita mungkin akan tersengat oleh matahari tatkala siang hari seperti ini. Matahari akan membuat kita menjadi panas. Namun ketika kita tidak ingin matahari itu menyengat kulit kita, apa yang kita lakukan? Kita tidak mungkin memanggil gedung Pariyati, kesinilah, saya akan berlindung supaya bebas dari sengatan matahari. Atau mungkin kita di luar sedang hujan, kita sudah membawa payung. Bagaimana kita menjadikan payung itu sebagai perlindungan kita? Payung yang kita bawa itu bukan hanya sekadar kita jadikan sebagai alat untuk berlindung, tetapi payung itu juga dapat kita gunakan, dapat kita manfaatkan, atau kita tahu cara menggunakan payung itu. Anak kecil dengan orang dewasa berbeda. Anak kecil kalau dikasih payung, meskipun hujan, dia tidak akan bisa menggunakan payung itu karena tidak tahu cara membukanya. Orang dewasa ketika memegang payung dan saat itu hujan atau panas, dia akan langsung bisa membuka payung itu agar terhindar dari terik matahari maupun hujan. Payung, gedung yang dijadikan sebagai perlindungan kita dari sengatan matahari, dari hujan, dan dari bahaya-bahaya yang lainnya, akan dapat melindungi kita tatkala kita pergi ke tempat itu, tatkala kita membuka payung itu. Payung tidak akan membuka dengan sendirinya, gedung tidak akan bisa bergeser dengan sendirinya. Demikian pula dengan perlindungan, berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dhamma, berlindung kepada Sangha. Perlindungan ini akan memberikan manfaat yang nyata bagi kita tatkala kita menggunakan. Bagaimana cara menggunakan?
Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai objek perlindungan ini, yaitu kita mengetahui dan mau mempraktekkan apa yang kita pelajari dari ajaran Sang Buddha itu melalui Sangha. Hanya sekadar memiliki teori tapi tidak pernah menggunakannya untuk praktek. Ibarat kita punya payung, hanya kita pegang saja. Seperti anak-anak punya payung, hanya dipegang saja. Payung itu tidak akan memberikan manfaat. Payung itu akan memberikan manfaat tatkala kita tahu cara membukanya. Dhamma yang kita pelajari akan memberikan manfaat tatkala kita tahu kapan kita harus mempraktekkan Dhamma itu. Kalau kita tidak mempraktekkan Dhamma, meskipun pengetahuan kita banyak, sering datang ke wihara, tiap hari datang ke wihara, tapi ketika ada kesulitan muncul, misalnya sakit, usia tua, kematian, berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicintai, tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ketika hal-hal itu muncul dalam kehidupan kita, kita lupa tentang Dhamma yang telah kita pelajari, maka sakit tidak akan bisa sembuh dengan sendirinya. Sebagai akibat dari kealpaan kita itu, karena kita tidak membuka payung Dhamma, maka kita tidak akan bisa terhindar dari kesulitan, dari permasalahan tersebut. Berkumpul dengan yang dibenci, apakah itu menyenangkan? Tidak menyenangkan. Kenapa kita tidak senang berkumpul dengan yang dibenci? Karena kita tidak pernah meminta hal-hal yang tidak kita sukai itu berada dekat kita. Siapa yang bisa meminta hal-hal yang tidak disenangi itu datang kepada kita? Tidak ada. Karena itu adanya kondisi. Apa? Hal-hal yang tidak menyenangkan. Misalnya kita duduk kelamaan, sakit, itu merupakan kondisi yang tidak kita senangi. Hal-hal yang kita cintai, tadi duduk nyaman, sekarang kenyamanan itu berubah. Itu hal-hal yang kita senangi yang berpisah dari kita. Kita tidak bisa menolaknya. Maka ketika kita memaksakan kehendak kita untuk mengubah kondisi yang di luar, yang tidak bisa kita ubah, bagaimana cara kita mengubah? Yaitu dengan mengubah yang di dalam, mengubah cara berpikir kita, pola pikir kita, menggunakan cara Dhamma. Inilah yang dimaksud perlindungan Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai objek perlindungan yang bisa bermanfaat bagi mereka yang berlindung. Objek perlindungan beda dengan objek pemujaan. Kalau kita ke Dhammasala, kita namaskara kepada Buddha Rupang, di sini Bapak Ibu namaskara kepada Bhikkhu Sangha. Ini adalah objek pemujaan, objek penghormatan, bukan sebagai objek perlindungan. Apa bedanya? Objek penghormatan itu untuk memunculkan sifat kerendah hatian kita. Objek perlindungan sebagai sarana kita menghalau hal-hal yang tidak menyenangkan menurut kita, karena kita tidak bisa mengubahnya. Yang bisa kita ubah adalah pola pikir kita dengan cara mempraktikkan Dhamma yang kita pelajari. Maka tidak jarang mereka yang belajar Dhamma sampai tinggi tingkat Abhidhamma, tanpa disadari keegoan muncul, merasa belajarnya lebih banyak daripada orang lain. Tanpa disadari
keegoannya muncul. Keegoan itulah yang menyebabkan kita menderita. Mereka yang memiliki ego, keakuan tinggi, menganggap orang lain itu tidak bisa, menganggap orang lain rendah, maka itulah sesungguhnya yang membuat kita menderita. Maka ilmu padi yang sering digunakan sebagai contoh, semakin berisi, maka padi itu akan semakin menunduk, maka padi itu akan dipilih oleh banyak orang. Tapi kalau padi itu tidak menunduk, padi itu tidak akan dipilih oleh orang. Kalau padi itu ke atas terus, meskipun tinggi, dia tidak akan dilirik oleh orang. Demikian juga dengan kita, meskipun kita tidak memiliki pengetahuan dhamma yang tinggi, tapi kalau kita mempraktikkan dhamma dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, maka kita juga akan menjadi kecintaan bagi setiap orang. Meskipun kita belajar dhamma tinggi, tapi kalau kita tidak mempraktikkan, maka meskipun teorinya tinggi, tidak akan ada yang menyenangi kita. Maka dari itu, mengerti perbedaan antara objek pemujaan, objek penghormatan, dan objek perlindungan akan membuat kita mendapatkan manfaat-manfaat yang nyata dalam kehidupan ini. Nah, selanjutnya silakan membagi jasa kebajikan ini kepada para leluhur kita, makhluk-makhluk yang ada hubungan karma dengan kita. Semoga dengan kebajikan yang dilakukan ini, mereka turut mengetahui dan turut berbahagia. Ya tawariwaha pura paripurenti sakarang ewa mewa ito tinang petanang upakapati Nicitang patitang tumhang kipamewa sami jatu sabe purentu sangkapa cando patna raso yatha manijo raso yatha Miwacantu saparo kowina satuma Tawatwandarayo sukhiti kayuko bhawa abhiwa Lesane cang buddha pacayino cataro dhamma Ayu wano sukhang palang ratanatayanu bhawe ratanatayate jasa tukaro kapaya weraso kasatu cupatawa Aneka antaraya piwinasantu aksesato Jaya siddhi tanang labhang sodhi bhagyang sukhang palang Siri ayu cakwanno cabhokang buddhi jaya sawa Satawasa ca ayu ca jiwa siddhi bhawandute Bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata Sabba buddhanubhavena sada sodhi bhawandute Bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata Sabba dhammanubhavena sada bhawandute Bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata Sabba sanghanubhavena sada sodhi bhawandute